Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, pengundian nomor urut paslon wali kota Binjai. Hasil undian KPU Kota Medan Ahyar nomor 1 dan Bobi nomor 2. Jalinsum tepatnya di jalan Kebun Seberuhur, Torgamba, Labuan Batu Selatan macet hingga puluhan kilometer. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah serentak diselenggarakan di seluruh daerah masing-masing pada Kamis kemarin. Maka dari itu KPU Binjai menggelar pengundian nomor urut 3 pasangan calon wali kota Binjai yang akan bertarung. Bertempat di pendopo rumah dinas wali kota Binjai yang berada di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, KPU Kota Binjai menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Binjai periode 2021-2025. Pemilihan wali kota Binjai diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Lisa Andriani Lubis dan Sabta Bangun yang diusung PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN. Kemudian Juliadi dan Hamir Amjah yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PPP, serta Rahmat Sori Alam Arahab dan Usman Jakfar yang diusung Partai Gerindra dan PKS. Pada saat pengundian nomor pasangan calon wali kota Binjai, Rahmat Sori Alam dan Usman Jakfar mendapat nomor urut 1. Pasangan Lisa Andriani Lubis dan Sabta Bangun mendapat nomor urut 2. Serta Juliadi dan Amir Hamzah mendapat nomor urut 3. Pelaksanaan pengundian nomor urut ini juga sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengimbau peserta yang hadir harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan membatasi peserta. Para pasangan calon juga optimis bisa memenangkan pemilihan wali kota Binjai periode 2021-2025. Berubah untuk kalian kita, insya Allah mudah-mudahan nomor 2 ini dapat melekat terus kepada hati masyarakat. Sudah ada yang untuk nomor 2 ini, Bu? Insya Allah nanti akan dibuat. Semoga dengan nomor ini kita berkah dan insya Allah masyarakat gampang menandainya. Dan tanggal 9 Desember masyarakat memberikan pilihan pada nomor 3. Amin, insya Allah. Ada yang Pak? Yang sudah ada siapkan untuk nomor 3 ini? Siap aja nanti itu, Bu, aja dari tim pemenangan. Rencananya pasangan calon akan dimulai kampanye pada 26 September mendatang dan hanya boleh dihadiri oleh 100 orang massa pendukung serta harus memperhatikan protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPUD Asahan menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Asahan 2020. Pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Asahan tahun 2020 dihadiri 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan. Pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati ini digelar di Hotel Sapti Garden Kisaran sesuai protokoler kesehatan COVID-19. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan Nur Hazizah dan Henry mendapat nomor urut 1. Pasangan Surya dan Taufik mendapat nomor urut 2, sedangkan pasangan Rosman Syah dan Winda mendapat nomor urut 3. Baik, terima kasih. Hari ini kami sudah melaksanakan pengundian nomor urut dan menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020. Semua acara dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Ke depan kami harapkan kepada seluruh bakal pasangan calon, baik Bupati dan Wakil Bupati Asahan, akan melaksanakan kampanye dimulai pada tanggal 26 September nantinya
aturan terkait kampanye sudah ada regulasinya, kiranya dapat mematuhi regulasi yang ada, khususnya untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Usai melakukan pencabutan nomor urut, ketiga calon bupati dan wakil bupati Asahan tersebut melakukan penandatanganan kesepakatan untuk melanjutkan kampanye ketiga calon bupati dan wakil bupati Asahan ke depan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sesuai tahapan pilkada serentak pada PKPU nomor 5 tahun 2020. KPUD Labuan Batu melakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu periode 2021 hingga 2024. KPUD Labuan Batu menggelar rapat pleno terbuka terkait pengundian nomor paslon yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang di aula salah satu hotel di Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Adapun dari pengundian kelima pasangan calon yakni sesuai nomor urut, nomor 1 diperoleh pasangan Tigor Idwin, nomor 2 Erik Elia Rosa, nomor 3 petahana Andi Suahaimi Faizal Amri, nomor 4 Roni Ahmad Zais, dan nomor urut 5 pasangan Suhari Iwan Indra. Ketua KPU Labuan Batu Wahyudi menyebutkan pihaknya melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sekaligus penandatanganan fakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat berkampanye dan deklarasi pilkada damai yang dilakukan seluruh paslon, komisioner KPU, Bawaslu, dan Forkompimda. Melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu tahun 2020. Hal ini juga beriringan dengan kegiatan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, dan selanjutnya juga tadi diikuti dengan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh oleh pasangan calon oleh pasangan calon 55 dan disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Di sana ada Kapolres, ada Pak Dandim, ada Kajari, dan Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KPU Kota Medan telah menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi mendapat nomor urut 1, sementara Bobi Nasution Aulia Rahman kebagian nomor urut 2. Dua pasang kandidat pada Pilkada Kota Medan telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi memperoleh nomor urut 1, sedangkan Bobi Afif Nasution Aulia Rahman nomor urut 2. Nomor urut itu didapat dari hasil pengundian pada rapat pleno terbuka KPU Medan di Hotel Santika Medan. Pengundian dilakukan dengan menggunakan Plinko board dengan menjatuhkan bola ke gambar masing-masing kandidat. Bola pertama jatuh ke pasangan Bobi Aulia, namun bola kedua dan ketiga jatuh ke gambar Ahyar Salman, sehingga Ahyar Salman berhak atas nomor urut 1. Berbeda dengan pencabutan nomor pada pilkada sebelumnya, kali ini tidak ada gegap gempita mendukung menyambut nomor yang didapat masing-masing pasangan. Hanya ada tepuk tangan dari orang-orang yang hadir. Sebab KPU membatasi jumlah orang yang hadir agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, syukur alhamdulillah dalam undian hari ini kami mendapat nomor urut 1. Ini merupakan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami diberi kesempatan untuk mendapatkan nomor urut 1.
jempol. Ada simbol tersendiri nggak Pak dengan nomor urut 1 ini? Kami yakin dengan nomor 1 artinya kami berjalan di depan. Alhamdulillah, yang kita syukuri ini adalah tahapannya, bukan nomornya, karena nomor ini adalah nomor urut, tidak menyimbolkan apa-apa, hanya nomor urut pada kertas suara nantinya. Itu aja. Usai mendapatkan nomor urut, kedua pasangan calon juga menandatangani fakta integritas untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020. Mereka diwajibkan untuk mematuhi dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, terutama pada masa kampanye yang dimulai pekan ini hingga Desember mendatang. KPU sendiri melalui regulasi terbaru yang dirilis telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi pasangan calon yang melanggar fakta integritas tersebut. Ya, dalam tahapan ini ya dan berikut tahapan selanjutnya juga sebenarnya. Jadi penandatanganan integritas ini adalah sebenarnya evaluasi kita juga ya, dari proses-proses sebelumnya ya, di masa pendaftaran ya. Dan ini alhamdulillah ya saya kira suasananya tertib ya sesuai dengan yang diatur oleh protokol kesehatan. Nah, ini adalah komitmen pasangan calon untuk disiplin protokol kesehatan COVID-19 di saat rapat pleno ini maupun di tahapan-tahapan penyelenggaraan lainnya. Ya, sekarang kan ini kan sedang menuju rapat kampanye ya. Ini tanggal 24, 25, 26 itu sampai dengan 5 Desember, 26 September sampai dengan 5 Desember itu masa kampanye, itu yang riskan untuk kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo telah menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Karo untuk maju dalam Pilkada Desember mendatang. Penetapan ini dilakukan setelah berkas masing-masing paslon telah lulus verifikasi. KPUD Kabupaten Karo secara resmi menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Karo untuk maju dalam Pilkada Karo pada Desember 2020 mendatang. Adapun 5 pasangan calon yang masuk yakni Iwan Sembiring dan Budianto Surbakti yang diusung Partai PDI Perjuangan sebanyak 8 kursi. Joshua Ginting dan Saberina Tarigan diusung Partai Nasdem, Hanura dan PKPI sebanyak 10 kursi. Pasangan Kori Sebayang dan Theophilus Ginting yang diusung Partai Gerindra dan Perindo sebanyak 7 kursi. Pasangan Yus Peleski Surbakti dan Paulus Sitepu yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PAN sebanyak 10 kursi. Terakhir dari perseorangan pasangan Cuaca Bangun dan Agen Morgan Purba. Menurut Ketua KPUD Karo, penetapan kelima pasangan ini setelah lulus verifikasi baik berkas dan tes lainnya. Penetapan ini akan langsung dikirim kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan tahapan PKPU bahwa hari ini adalah tanggal penetapan. Satu-satunya hari harus hari ini kita tetapkan bakal pasangan calon yang setelah kita lakukan verifikasi 2 kali, awal dan perbaikan, hari ini kita tetapkan dari 5 pasangan calon yang mendaftar kemarin, ternyata 5 ditetapkan menjadi calon tetap untuk kontestasi Pilkada Karo 2020. Kedepannya akan dilakukan rapat untuk penentuan nomor urut serta deklarasi kampanye damai dan penandatanganan fakta integritas pemilihan bupati dan wakil bupati Karo pada Desember mendatang. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, KPU Humbang Asundutan telah menetapkan pasangan Dosmar Banjarnahor dan Olowan Paniara Nababan menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Humbang Asundutan, Sumatera Utara.
Di Pilkada Desember 2020 mendatang, paslon ini juga dipastikan hanya akan mengadu kekuatan melawan kotak kosong. Hal ini merupakan sejarah pertama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tahun 2005 menjalankan pilkada hanya dengan satu paslon. Selain ditetapkan sebagai pasangan calon, Dosmar dan Oloan juga sudah mengambil undian tata letak posisi di kertas surat suara nanti. Sesuai hasil undian, Dosmar dan Oloan berada di kolom sebelah kiri atau kolom pertama, sedangkan kolom sebelah kanan atau kolom kedua adalah kosong. KPU membahas melaksanakan penandatanganan fakta integritas dari paslon terkait komitmen paslon dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai. Setelah itu dilanjutkan sosialisasi bagaimana melaksanakan pemilihan dengan satu paslon. Pada kesempatan itu KPU menegaskan bahwa dengan peraturan KPU nomor 14 tahun 2015, kolom kosong adalah bukan paslon, sehingga tidak bisa memberikan atau menyerahkan tim pemenangan ke KPU dan tidak memiliki tim kampanye. Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan 2 surat keputusan. Yang pertama, surat keputusan tentang penetapan paslon atau peserta pemilihan atas nama Dosmar Banjarnahor dan Uluan Pinamaman yang sebelumnya kita verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Kemudian di surat keputusan tersebut hanya satu pasangan calon yang ditetapkan sebagai paslon, karena memang kebetulan hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Oleh karena itu, karena hanya satu paslon yang mendaftar dan hanya satu paslon yang ditetapkan sebagai pasangan calon, maka KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan keputusan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Artinya hanya ada satu pasangan calon yang ditetapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya besok tanggal 24 kita akan melakukan pengundian tata letak. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kemacetan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera yang terjadi sejak Rabu malam mencapai puluhan kilometer. Kemacetan disebabkan selain adanya pembangunan jalan juga terdapat kendaraan yang rusak di dekat pembangunan jalan tersebut. Kemacetan mencapai puluhan kilometer dan mengakibatkan pengendara rela menunggu hingga belasan jam. Terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Kebun Saiberuhur, Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tidak adanya akses jalan alternatif untuk menghindari kemacetan, sehingga ratusan pengendara rela menunggu hingga belasan jam. Bahkan sebagian kendaraan terpaksa memutar arah untuk menghindari macet. Salah seorang sopir Ginanggom Silaban mengeluhkan kemacetan yang terjadi dan rata-rata mereka sudah menunggu sejak Rabu malam. Dari jam berapa bang macet itu bang? Dari jam 8 malam ya? Sampai saat ini ya bang ya? Ini udah jam berapa ini bang? 10. Apa yang mengakibatkan kemacetan ini bang? Rusak mobil di coran itu. Oh, ada coran jalan ini pas patah as mobil truk jadi nggak bisa lewat. Oh, jadi udah berapa jam di sini bang ya? Udah berapa jam? Udah 1 hari ini. Terlihat petugas Satlantas mencoba mengurai kemacetan dengan pola buka tutup jalan. Namun kemacetan belum dapat teratasi.
apalagi kendaraan yang melintas didominasi kendaraan berukuran besar. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, unit pelaksana teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan belajar membuat kain sulam kalengkang yang merupakan salah satu warisan budaya lokal asal kota Pontianak dan Bumi Daranate Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain sebagai upaya mempertahankan eksistensi budaya, juga sebagai bentuk usaha dari pemerintah untuk mencari SDM baru yang akan menjadi generasi penerus penyulam kalengkang. Dalam rangka mempertahankan dan melestarikan eksistensi serta nilai budaya di tengah gempuran teknologi yang terus berkembang, Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat pekan ini menggelar kegiatan belajar membuat kain sulam kalengkang yang diikuti oleh sejumlah lapisan masyarakat dari instansi maupun komunitas pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Museum Kalimantan Barat ini juga sebagai solusi dari pemerintah daerah untuk mencari bibit unggul dari sumber daya manusia baru yang nantinya akan dijadikan sebagai generasi penerus penyulam kalengkang di Kalbar. Kepala UPT Museum Kalimantan Barat Kusmindar Triwati mengatakan selain keterbatasan sumber daya manusia sebagai penyulam, pihaknya juga kekurangan bahan baku. Kalengkang itu benangnya yang sangat langka ya. Penyulamnya juga sudah sangat langka. Di Kalimantan Barat ini cuma ada 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sanggau dengan Kota Pontianak. Cuma 2 yang masih melestarikan. Kota Pontianak itu pun tidak semua keturunan dari keraton ya, yang masih menyulam. Nah, untuk itulah kita menghidupkan lagi, melestarikan lagi, karena barang ini sangat langka. Benangnya juga kita susah dapatkan. Yang ada dijualnya itu berasal dari Singapura atau India kita dapatkan. Kusmindari berharap kegiatan ini bisa menjadi pola edukasi bagi masyarakat dalam menumbuh kembangkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap kearifan lokal. Selain itu, jika ditekuni serta mengikuti arahan dari pemerintah, maka akan bisa menghasilkan kain sulam kalengkang berkualitas tinggi. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada peningkatan perekonomian keluarga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.